dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, Yuk! setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Ketemu lagi abang dan kakaknya di ibadah online kita di minggu ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah online, kalian harus mempersiapkan namanya Alkitab, persembahan, dan alat-alat tulis lain. Nah, sebelum kita mulai ibadah online kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah online Bapak di minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dalam aktivitas kami dan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam doa pemberi kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu saja. Amin. Nah, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian kita, Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan ya, jadi semangat. Baik, kita memuji nama Tuhan kembali dengan nyanyian na 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 na. Kita memuji Tuhan. Na
Baik, sebelum kita memasuki firman Tuhan kita pada minggu hari ini, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, di mana Engkau masih memberkati kami, Engkau masih melindungi kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan isi firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat mendengarkannya dengan baik dan dapat kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan begitu juga Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dia, biarlah dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah yang sudah menyiapkan Alkitabnya sebelumnya, kita buka Alkitabnya, diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kakak ulangin sekali lagi ya, Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Mari sama-sama kita baca Alkitab kita. Diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Beginilah firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkan ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Amin. Begitulah firman Tuhan kita pada minggu hari ini. Nah, dalam bahan firman Tuhan kita pada minggu ini menceritakan tentang penderitaan Yesus sebelum dia mati disalibkan. Kenapa Yesus dihina, Kak? Nah, jadi pada zaman dahulu menurut hukum Yahudi, Yesus telah dituduh melakukan pelanggaran agama. Nah, karena apa? Karena Tuhan Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah. Nah, sebagai anak Allah. Jadi Tuhan Yesus menyamakan dirinya seperti dengan Allah. Nah, itu tidak benar. Justru Tuhan Yesus dikorbankan oleh Allah untuk menebus segala dosa manusia yang ada di bumi ini. Di sini Tuhan Yesus tidak bersalah. Dia tidak bersalah, dia tidak melakukan dosa. Tetapi kenapa dia yang disalibkan? Kenapa dia yang menderita? Kenapa dia yang merasakan penderitaan yang dia rasakan padahal dia tidak bersalah? Nah, jadi Tuhan Yesus itu dia mengorbankan dirinya untuk kita. Karena apa? Karena kasihnya. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau menderita, disiksa, bahkan disalibkan untuk menebus dosa kita? Supaya kita, seluruh manusia yang ada di bumi ini, kita tetap mendapatkan keselamatan dan kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Jadi, di sini Allah mengorbankan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita dengan cara yang seperti itu. Dia menderita, dia disiksa, bahkan dia disalibkan. Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa-apa saja yang dilakukan oleh serdadu-serdadu wali negeri dengan menghina Tuhan Yesus. Nah, yang pertama, mereka melakukan penghinaan kepada Tuhan Yesus seperti mengganti jubah Tuhan Yesus dengan jubah warna ungu, yang pada saat itu jubah warna ungu itu melambangkan seorang raja. Nah, jadi Tuhan Yesus ini diganti dengan jubah warna ungu agar dia dianggap seperti raja. Nah, yang kedua, di sini mereka memberikan sebuah bulu kepadanya seperti sebatang tongkat untuk seorang raja. Nah, tongkat itu seperti seorang raja. Nah, jadi dia memakai baju jubah warna ungu dan memberikan tongkat layaknya seorang raja pada zaman dahulu. Nah, dan yang ketiga,
Mereka berlutut di hadapan Tuhan dan mengolok-olok Dia. Mengolok-olok itu seperti diejek tadi. Nah, jadi mereka berlutut dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mereka meludahi Tuhan Yesus, meludahi Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, mereka mengambil buluhnya, yaitu tongkatnya tadi, untuk memukulkan kepala Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa bayangin betapa hinanya Tuhan Yesus pada saat itu. Dia disiksa, dia digantikan jubahnya seperti jubah raja. Mereka berlutut di hadapan Tuhan dan mengejek Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus diludahi. Bahkan tongkat itu dipukulkan ke kepala Tuhan Yesus. Betapa Tuhan Yesus sangat-sangat sabar, sangat-sangat menerima setiap perlakuan-perlakuan yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Nah, bahkan pada zaman sekarang ini banyak juga anak-anak Tuhan Yesus yang ikut menghina Tuhan Yesus. Seperti apa contohnya? Nah, seperti kita datang ke gereja beribadah kepada Tuhan Yesus, tapi dengan hati yang kosong, dengan tidak sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, dengan tidak mengucap syukur. Dalam seminggu ini kita telah diberikan kesehatan, telah diberikan keselamatan, tetap dikasih nafas kehidupan, kita tidak bersyukur. Nah, kita datang ke gereja dengan main-main, Nah, contohnya mereka datang ke gereja dengan berpakaian rapi, dengan rambut rapi. Mereka datang duduk di gereja, tapi tidak sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka bernyanyi tidak dengan hati. Mereka bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, tidak sungguh-sungguh. Dia bermain, bahkan mendengarkan firman Tuhan tidak didengarkan. Ada yang bermain handphone, ada yang mengobrol dengan temannya. Jadi dia tidak menikmati, tidak merasakan hadirat Tuhan. Dia tidak bersyukur bahwa Tuhan Yesus masih memberkati kita pada saat ini. Nah, dari pengalaman hidup kita, setelah Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita, apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan Yesus? Apakah kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan Yesus? Kita sudah berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menebus segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat selama ini. Boleh adik-adik renungkan, pada saat ini aku bersyukur Tuhan gitu, bahwasanya Tuhan, aku mempunyai Tuhan Yesus yang mau berkorban untuk menebus segala dosa kesalahan yang aku perbuat. Nah, mulai dari sekarang kita harus belajar bersyukur, harus belajar mengucap terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa yang kita lakukan. Dan untuk saat ini kita harus boleh belajar untuk seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia tidak membalas kejahatan yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus. Dia tidak membalas kejahatan tersebut. Nah, jadi kita di sini mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sebagai murid-muridnya. Nah, apakah adik-adik di rumah sudah melakukannya? Nah, mulai dari hari ini kita boleh belajar untuk tidak melakukan kejahatan dengan kejahatan. Apabila kita dijahatin oleh teman-teman kita, atau kita diejek oleh teman-teman kita tidak boleh membalasnya. Dan apabila kita dijahatin oleh teman-teman kita tetap melakukan kebaikan kepada teman kita yang melakukan kejahatan tersebut. Dan itu contohnya bahwasanya kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Karena ingat firman Tuhan kita pada hari ini, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan kebenaran. Nah, jadi kita jangan takut untuk melakukan kebenaran dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi buat adik-adik yang ada di rumah, marilah kita untuk saat ini, mulai hari ini kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus atas apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih, dan mulai saat ini kita belajar untuk menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang lebih sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, untuk sungguh-sungguh
sungguh-sungguh datang ke gereja, melayani Tuhan, beribadah, dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, buat adik-adik yang di rumah, sekian dari firman Tuhan kita pada minggu ini. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang kakak bilang dan dapat menjadi contoh buat adik yang ada di rumah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami sudah selesai mendengarkan isi firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu mengucap syukur, selalu bersyukur, selalu berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas apa yang Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan kami menjadi anak yang baik, anak yang tidak melakukan kejahatan dengan kejahatan Tuhan. Apabila kami dijahatin Tuhan, kami tetap menjadi anak yang baik, tetap berbuat baik Tuhan kepada siapapun. Biarlah kami Tuhan menjadi pengikut-Mu Tuhan, untuk tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita memasuki persembahan. Mari kita angkat lagu pujian kita, yaitu Sungguh Bangga. Kembali lagi kami mengucap syukur kehadiran-Mu Bapa untuk kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu bagi setiap adik-adik kami. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang boleh ditaburkan pada minggu ini boleh menjadi pelita bagi setiap adik-adik kami Tuhan. Dan Bapa yang baik, mari Tuhan berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap kami yang boleh mengelola keuangan ini Tuhan, agar kami boleh menggunakan setiap persembahan yang telah diberikan oleh adik-adik kami dengan baik dan benar. Dan Bapa yang baik, mari berkati juga rezeki yang masih tertinggal kepada kami. Kiranya kami boleh mengelola keuangan kami dengan baik lagi Tuhan. Dan Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk setiap orang tua kami dimanapun saat ini mereka berada. Mari Tuhan, tangan pengasihan-Mu lah yang menyertai mereka dalam setiap aktivitas bahkan kegiatan mereka, sehingga Tuhan orang tua kami boleh jauh daripada segala mara bahaya. Berikan kesehatan, umur yang panjang, bahkan lancarkan setiap rezeki bagi setiap orang tua kami. Dan Tuhan yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami hendak berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, yang kami rindukan. Mari Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan. Walaupun saat ini kami tidak dapat bertemu secara langsung, kami yakin Tuhan adik-adik kami di rumah boleh semakin hari semakin pintar, semakin bertambah-tambah iman mereka terhadap Engkau Tuhan. Ajari mereka Tuhan untuk boleh lebih mengenal dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Berkati masa pendidikan mereka, berkati mereka yang dalam mengikuti kegiatan daring, dan pada saat ini juga mereka sedang mengikuti ujian Tuhan. Mari Engkau yang memberkati mereka, berikan mereka hikmat daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh menjawab setiap soal-soal ujian yang diberikan oleh gurunya dengan baik dan benar. Dan Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami hendak berdoa bagi setiap guru-guru sekolah minggu yang masih Engkau percayakan untuk melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Berikan kami kesehatan yang lebih Tuhan, bahkan kepintaran yang datangnya daripada Engkau, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk setiap adik-adik kami. Begitu juga untuk para hamba-hamba-Mu Tuhan, pendeta kami, pertua diakon kami, bahkan diakon kami. Engkau
Engkau yang memberkati mereka dalam setiap pelayanan mereka, sehingga termulialah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap program yang ada di gereja ini, berkati setiap apapun yang menjadi rencana kami ke depannya Tuhan. Engkau yang memberkati dan membuatnya berhasil. Kami serahkan Tuhan semua rencana kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan Bapa yang baik, pada hari ini juga kami ingin berdoa Tuhan, mungkin pada minggu ini ada teman-teman, bahkan orang tua kami yang sedang berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu terhadap saudara-saudara kami. Kiranya mereka boleh tetap bertumbuh dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga dengan saudara-saudari kami yang sedang sakit, Tuhan, kiranya bilur-bilur kesehatan daripada Tuhan boleh turun untuk setiap mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan, sehingga mereka boleh sembuh kembali. Dan Bapa yang baik, berkati negara kami, berkati pemerintahan kami Tuhan, di mana masa-masa pandemi ini Engkau yang memberkati negara kami. Berikan kebijakan-kebijakan yang luar biasa yang datangnya daripada Engkau Tuhan untuk setiap pemimpin kami, sehingga masa-masa pandemi ini Tuhan boleh berangsur-angsur pulih, sehingga kami boleh bebas kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama di tempat ini, bersama-sama dengan adik-adik kami. Kiranya Tuhan, kerinduan kami itu boleh Engkau jawab dengan sukacita yang datangnya daripada Engkau. Dan di atas ini Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa, bahkan pelanggaran yang kami lakukan setiap hari. Kiranya Tuhan, berkat daripada-Mu tidak terhalang akan dosa-dosa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami serahkan hidup bahkan mati kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Yesus Juru Selamat kami manusia hidup. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita mengakhiri ibadah online kita dengan nyanyian Waktu Tuhan. Mari kita berdoa setelah Tuhan mengajari kita pada itu. Mari kita bersama-sama. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu, dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dialah yang menguatkan dan menguatkan kita, serta memberikan berkat sekalipun dalam masa yang begitu sulit dan susah. Amin.